Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Kembali lagi di mata kuliah metodologi penulisan dan penelitian hukum ya, di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, khususnya di kelas ilmu falak B. Kemarin kalian semua sudah mendiskusikan tema perkuliahan tentang ruang lingkup penelitian hukum, baik itu positif dan progresif, dalam artian hukum yang bisa dikatakan statis dan dinamis. Positif itu kan terkesan statis ya. Kalau progresif kan dia melihat ruang dan waktu. Kalau dalam bahasa fikihnya itu al-hukmu yadurru ma'ilatihi adaman wujudan. Jadi ilat sebuah hukum itu bergantung pada sebabnya. Ada enggak sebabnya. Nah, ini progresif itu hukum yang menitik beratkan stressingnya itu pada sebabnya itu. Ada enggak ilatnya gitu kan. Nah, ini perlu juga dikaji. Kemudian hukum Islam tentu banyak sekali ya, karena kita semua itu ada di Fakultas Syariah Hukum, mau nggak mau, apalagi yang notabene syariah, maka mau nggak mau harus dihubungkan dengan sisi syariahnya. Apalagi di UIN Wali Songo Semarang itu menganut konsep integrasi keilmuan atau unity of sciences. Lalu hari ini pertemuan yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang kedudukan teori pada pendekatan penelitian ya, hukum normatif. Jadi kan ada yang bisa normatif itu tadi ya, ada ya, ini sebenarnya tidak hanya normatif saja, bisa dimasukkan juga ke hukum Islam, karena prinsipnya pendekatan itu kan cara memandang gitu ya. Contoh, orang itu misalkan matanya ditutup semuanya, kemudian orang itu nggak pernah melihat gajah, yang satu megang telinganya lebar kan gajah, yang satu megang hidungnya, yang satu megang kakinya misalkan. Yang satu tanya, gajah tuh gimana? Oh, yang hidungnya panjang. Bener kan? Ini sejauh pandangan penelitian itu. Dia mendekatinya hidungnya soalnya megangnya. Yang satunya telinganya lebar. Nah, itu beda lagi kan? Maka sebenarnya seorang peneliti itu bisa menggunakan berbagai macam perspektif pendekatan, tapi alangkah baiknya fokus. Itulah kemudian ranah-ranah penelitian itu sebenarnya seseorang itu bisa mengkaji apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memang belum mencapai komprehensif. Kecuali penelitian misalkan tentang gajah contohnya, sudah ada yang meneliti telinganya, dari aspek telinga, dari aspek body, dari aspek kaki misalkan, atau belalai atau hidungnya, berarti sudah clear. Tidak boleh tuh peneliti yang lain untuk menyentuh penelitian yang sama, kecuali penelitian tentang gajah itu baru satu, misalkan aspek telinganya, yang lain belum boleh nih. Oh, nggak boleh, gajah sudah diteliti oleh si A, kan baru telinganya. Nah, itu pendekatan namanya. Jadi dalam hukum umum atau hukum Islam itu juga memiliki pendekatan. Nah, yang pertama itu ada yang dalam hukum normatif itu ada statute approach, pendekatan statuta. Ini khusus yang berhubungan dengan peraturan undang-undangan atau undang-undang ya. Jadi misalkan dalam kalian meneliti tentang undang-undang apa,
yang sekiranya kok berseberangan dengan prinsip-prinsip hukum, entah itu sisi keadilan, sisi kepastian, dan sisi kemanfaatan. Kalau seandainya undang-undang itu berseberangan, maka perlu diteliti, misalkan begitulah. Atau adanya pertentangan antara satu peraturan dengan undang-undang, misalkan begitu. Nah, ini perlu dikaji. Kenapa kok berseberangan itu kan? Nah, itu statuta. Kemudian ada conceptual approach. Ini singkatnya itu pendekatan konsep. Itu maknanya kalian bisa memberikan tawaran alternatif. Tentu tawaran tersebut dengan dasar teori. Ya, misal gini. Dalam hukum Islam misalkan ada model penggalan hukum bisa dengan namanya istihsan. Ada istishab, ada istislah, uruf misalkan. Ya. Ini merupakan alternatif opsi dalam menggali sebuah hukum. Nah, dalam penelitian pun bisa ada suatu masalah kita mencoba untuk memberikan solusi. Oh, ini baiknya seperti ini menurut si A, menurut si B seperti ini. Nah, ini namanya konsep. Ada tawaran-tawaran yang bisa diberikan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau ya permasalahan real atau permasalahan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga itu analytical approach. Analytical approach itu ini bersifat menganalisa istilah-istilah dalam hukum. Jadi fokus ke istilah-istilah dalam hukum. Ya. Misal dalam ilmu falak itu ada beberapa istilah-istilah yang muncul ya. Misalkan dalam penelitian awal bulan Komariah. Ini fokus stressingnya lebih ke istilah-istilah dalam ilmu falak. Dari istilah-istilah itu nanti akan dibuat mappingnya. Nah, itu namanya analytical approach. Ya. Contoh misalkan mau meneliti imkanur ru'yah. Kan ada toh? Ada istilah altitude, moon altitude, kemudian elongasi dan sebagainya. Dari istilah itu kan bisa kemudian fokus saya mau meneliti istilah ini aja. Istilah yang mungkin belum sering disinggung. Contoh kayak elongasi itu. Apa itu elongasi ya? Masih tabu, masih jarang orang tahu atau meneliti apa. Apalagi astronomi atau ilmu falak kan masih banyak orang belum tahu ya. Apalagi istilah-istilah yang kemudian ada dalam manuskrip yang belum familiar, itu bisa dikaji. Ada kemudian comparative approach. Wah, ini yang sering dipakai mahasiswa tuh yang analytical itu. Konseptual, analytical itu sering. Kemudian komparatif sering sekali nih. Jadi perbandingan, ini sudah kalian dari namanya komparatif sudah jelas ya. Komparasi perbandingan antara misalkan Theodolit dengan Mizwala dengan Istiwa'ain dan sebagainya. Tapi ingat, ini seringkali keliru. Seringkali digunakan, tapi juga seringkali keliru. Yang dimaksud komparatif itu perbandingan yang seimbang. Nggak mungkin toh anak kecil dibandingkan dengan orang dewasa. Balapan naik sepeda, yuk menang yang dewasa. Atau misalkan dalam hal apa yang sekiranya itu tidak sebanding, maka itu tidak fair. Ya, tidak mencakup aspek komparatif itu. Komparatif bisa dilihat dari segi apapun yang seimbang, dari kecanggihannya misalkan, atau satu klasik satu canggih nggak masalah, tapi hasilnya diduga sama. Misalkan Theodolit kan dia optikal, you know? Istiwa'ain atau Mizwala non optik, tapi sama itu hasilnya. Oh, menarik ini, kok bisa? Nah, kok bisa? Ini optik, ini non optik kok sama? Ya,
sekalipun tuh berbeda dalam jenis, tapi diduga hipotesis awalnya kok ini kayaknya sama nih, seakurat. Nah ini bisa. Jangan bandingkan antara kompas dengan istiwain, walaupun sama-sama non optik, beda jauh karena alur prosedur algoritmanya berbeda, maka nggak fair. Jadi ingat, perbandingan itu yang seimbang. Kemudian tapi philosophical approach. Kelewat ya, historical approach dulu. Pendekatan historis. Nah, ini biasanya muncul pada kajian-kajian misalkan tokoh, kemudian keberlangsungan sesuatu. Misalkan daerah tertentu kok masih kerap menggunakan jam sundial tuh dibanding jam digital. Kenapa? Nah, menarik. Zaman modern 4.0 bahkan sudah mau 5.0 masih menggunakan jam klasik, bukan jam dinding, jam sundial tuh yang pakai matahari. Kenapa? Masyarakat tuh masih itu misalkan. Atau contoh yang fenomenal tuh, Masjid Agung Demak tidak mau dirubah arah kiblatnya, padahal secara ilmu pengetahuan teknologi modern menceng, tapi nggak mau dirubah alasan tertentu. Itu namanya historical approach. Digali sisi sejarahnya itu apa. Kemudian philosophical approach, pendekatan filsafat. Contoh misalkan ada pendekatan misalkan, kenapa sih dalam Al-Quran itu mewajibkan menghadap arah kiblat satu sisi lain kemanapun menghadap Allah di situ ada, dalam artian bisa. Kemudian apa sih sebenarnya makna dari menghadap arah kiblat itu apa? Nilai filsafatnya itu apa? Hikmahnya itu apa misalkan? Kok tidak ada harus menghadap Ainul Ka'bah atau Jatuhul Ka'bah? Kenapa itu kan dipertanyakan? Kenapa? Ini bisa mencari nilai filosofinya. Ya. Jadi mencari hikmah di balik sesuatu namanya filsafat. Karena filsafat itu lebih dalam, ke arah yang tidak sekedar hanya legal, tapi makna dalam yang terkandung dalam sesuatu itu namanya kajian filosofi. Kemudian case approach, ini juga sering dipakai dalam pendekatan membuat skripsi, tesis, dan disertasi. Case approach itu maknanya penelitian yang pendekatannya berbasis kasus. Ada kasus yang terbaru, sikat, misalkan apa kan? Ada ormas tertentu kok sholatnya menghadapnya kok lucu. Misalkan arahnya itu tambah sendiri, kiblatnya itu misalkan ya, dari arah sebenarnya tambahi 10 derajat misalkan, karena ada dasarnya, misal begitu, aneh toh. Nah ini kasus. Dalam lebaran misalkan kelompok tertentu kok puasanya kok wajib H-1 sudah mulai daripada yang lainnya, pemerintah misalkan. Wah ini kan kasus. Ini case approach. Nah ya, itu demikian penjelasan singkat mengenai pendekatan-pendekatan dalam penelitian hukum normatif, baik itu hukum Islam ataupun hukum umum. Semoga bisa dimanfaatkan dan dipahami. Silakan diperdalam dengan cara kalian membaca buku, kemudian ataupun jurnal yang berkaitan dengan tema hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.